asal usul dulu, Wali Songo itu asal usulnya dari mana gitu. Ya Anda juga nggak sebutkan itu. Asal usul nama Wali Songo itu dari mana? Kalau logika itu dipakai, ya, kalau logika itu dipakai, tidak boleh menggunakan nama Wali Songo. Ya, semua ormas, ya kita balik sekarang, semua ormas yang menggunakan nama Islam, ya harus dibubarkan dong. Betul nggak? Logikanya kan seperti itu. Padahal nama Islam itu kan bukan hanya milik orang Indonesia, bukan hanya milik umat Islam yang ada di Indonesia. Nama Islam itu ya milik umat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Gini loh, kalau mau adil ya, EPI pun harus diganti nama. Karena Islam itu milik semua umat, bukan properti milik EPI yang nggak jelas itu. Karena masih terjadi banyak sekali framing-framing, opini-opini yang terus disebarluaskan di sosial media mengenai PWI LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang terus dilabeli PKI, Neo PKI, ya, membubarkan pengajian, bahkan difitnah sebagai ormas yang radikal. Nah ini sebetulnya kebalik, ya mereka lah EPI itu yang radikal, EPI yang PKI, bukan Neo PKI, memang PKI gitu loh, yang suka memecah belah umat. Nah sekarang perpecahan umat di Indonesia ini salah satunya adalah ya yang harus bertanggung jawab itu adalah EPI. Karena isinya apa? Muhibin aja nggak jelas. Yang sekarang ya, EPI kan udah dibubarkan. Yang kepanjangannya adalah Front Pembela Islam. Yang sekarang ini Front Persatuan atau Front Persaudaraan Islam. Pertanyaannya, Muhibin tahu nggak visi misinya? Apalagi legalitasnya. Apakah organisasi itu terdaftar di Kemenkumham? Para partisipan Muhibinnya sendiri paham nggak soal itu? Nah makanya jangan suka terus sok tahu tentang ormas PWI Laskar Sabilillah ini. Oke, jadi kembali lagi ya, lucu sekali gitu loh. Ada Muhibin dari EPI yang tiba-tiba merasa jadi juru bicara Wali Songo, tiba-tiba gitu kan. Katanya Wali Songo itu milik bangsa Indonesia, artinya nama Wali Songo itu milik umat, tidak boleh dilembagakan. Ini harus bla 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 segala macam. Nah, untuk melengkapi narasi saya ini yang terkait dengan orang EPI tadi yang tiba-tiba jadi juru bicara Wali Songo, kita simak videonya. Nama Wali Songo itu adalah nama milik bangsa Indonesia, milik publik. Dia tidak boleh dilembagakan, tidak boleh diorganisasikan, bahwa nama itu kemudian dipribadikan atau diorganisasikan untuk kepentingan-kepentingan daripada organisasi yang dibentuk oleh Sekte Imanuddin. Ya, kurang lebih itu ringkasannya ya. Kalau panjangnya kan kurang lebih durasi 2 menit. Tapi intinya dia tuh ngomongin seperti itu. Tujuannya begitulah. Bahwa PWI Laskar Sabilillah itu dia lebih ke Wali Songonya itu, nama Wali Songo itu milik bangsa Indonesia. Jadi tidak boleh dilembagakan secara individu maupun ormas. Dan orang ini membuat narasi untuk demo besar-besaran ke Kementerian Kemenkumham, ke DPR, sampai ke Presiden agar PWI LS ini dibubarkan. Nah, bagaimana ulasannya? Mari kita bahas. Assalamualaikum sahabat, kita kembali di AW Kertapati Channel. Anda sudah melihat kan tadi videonya? Yang pada
pada intinya gitu loh. Dan di saat yang sama dia melarang PWLS itu menggunakan nama itu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kasih dia hak untuk mengatur? Orang ini yang mengatakan bahwa PW Laskar Sabila itu wajib dibubarkan. Dia ini punya kapasitas apa? Dan kalau memang punya kapasitas, siapa yang memberi dia itu kapasitas ngomong seperti itu? Dan kenapa ngatur-atur? Nah, kemudian siapa yang mengangkat orang ini jadi hakim sejarah gitu loh? Sok tahu tentang sejarah Wali Songo. Harusnya Anda itu kupasannya, ya, ulasannya itu asal usul dulu. Wali Songo itu asal usulnya dari mana gitu loh. Ya, Anda juga nggak sebutkan itu. Asal usul nama Wali Songo itu dari mana? Kalau logika itu dipakai, ya, kalau logika itu dipakai, tidak boleh menggunakan nama Wali Songo. Ya, semua ormas, ya kita balik sekarang, semua ormas yang menggunakan nama Islam, ya harus dibubarkan dong. Betul nggak? Logikanya kan seperti itu. Padahal nama Islam itu kan bukan hanya milik orang Indonesia, bukan hanya milik umat Islam yang ada di Indonesia. Nama Islam itu ya milik umat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Gini loh, kalau mau adil ya, EPI pun harus diganti nama. Karena Islam itu milik semua umat, bukan properti milik EPI yang nggak jelas itu legalitasnya, visi misinya. Masa Anda itu jadi muhibin EPI nggak jelas, nggak bisa menunjukkan legalitasnya. Saya sering membahas tentang PW Laskar Sabila, tapi saya memegang legalitasnya dari Kemenkumham yang dikasih dari pengurus pusat. Ada nomor registernya, AHU-nya ada, jelas, dan visi misinya jelas. Lah Anda ngomong tentang Wali Songo, Anda sendiri dari EPI nggak jelas visi misinya, apalagi legalitasnya. Tapi ya begitulah, logika EPI itu begitu. Cuman berlaku kalau menguntungkan kelompok mereka. Kalau untuk orang lain, ya udah pasti auto orang diharam-haramkan, disesat-sesatkan. Muhibin ini menuduh PWLS sebagai penyebab benturan di Memalang. Itu kan fitnah. Karena proses hukumnya sampai hari ini pun belum kita dengar. Bagaimana polisi bekerja, melakukan penyelidikan. Kita nggak tahu statusnya sekarang ini yang sudah dilaporkan oleh pengurus pusat PWLS tentang bentrokan di Pemalang itu. Kita nggak tahu sekarang statusnya bagaimana. Apakah sudah naik dari tingkat penyidikan, itu juga nggak tahu. Lah Anda itu paham nggak soal itu gitu loh. Aduh, jadi memang fitnah yang manis itu, manis kedengarannya, oh iya kok WPI ya, PWI gitu ya, tapi busuk di akal sehat. Benturan itu kan terjadi karena ada dua pihak ya, dan publik tahu. Nah sekarang tentang rekam jejak dari kekerasan radikalisnya. Kalau EPI itu bukan barang yang baru. Soal kekerasan radikal, membubarkan pengajian, bahkan mempersekusi, bahkan memang main fisik gitu loh. Main orang dihajar begitu saja dengan seenaknya, sambil Tuhan diteriakin terus, ini kan lucu kan. Penyerangan, sweeping, perusakan, itu bukan cerita dari mulut ke mulut gitu loh. Ini fakta yang tercatat, ada beritanya dan akan ada rekam jejaknya soal EPI itu, dan itu sudah diarsip
dalam hukum yang berlaku di Indonesia ini. Jadi kalau mau bicara soal siapa yang sering membuat kegaduhan, siapa yang suka membuat keonaran, ya jangan lupa gitu loh dengan sejarah sendiri, sejarah FPI sendiri. Anda jangan lupa itu, atau mungkin Anda baru lahir hari ini, baru gabung dengan FPI. Waduh, parah deh. Kalau main buka-bukaan, jelas track record FPI jauh lebih panjang kebusukannya daripada hanya sekedar insiden di Pemalang kemarin. Dia kan ngomong kan, FPI selalu bawa nama-nama Wali Songo. Kan Wali Songo itu dakwahnya damai. Betul memang, tidak salah Anda ngomong. Tapi Wali Songo juga dikenal keras dan tegas terhadap kelompok yang memecah belah umat. Dan FPI lah sebagai pemecah belah umat. Makanya PWLS sekarang ini keras. Bukan soal membubarkan pengajian, bukan soal yang lain-lain, tapi menolak keras kepada dua orang junjunganmu itu, bohirmu itu, Rizik Syihab dan Bahar Smith, dan yang lain lagi yang sudah memang kita list. Nah, coba kita tanya, di zaman sekarang, ormas mana yang gemar memecah belah umat? Yang jelas ada rekodnya sebelumnya, atau jejak digital sebelumnya. Siapa? Siapa yang memonopoli kebenaran sambil menuduh orang lain sesat? Coba buka deh jejak digitalnya. Kemudian siapa yang pakai agama untuk stempel kafir, munafik, sesat ke sesama muslim? Kelompok mana atau ormas mana coba? Jawabannya jelas, bukan PWI LS. Clear. Kemudian seruan si Muhyiddin itu ya untuk demo besar-besaran ke Kemenkumham, ke DPR, bahkan sampai ke Presiden Prabowo. Wah, kedengarannya memang heroik. Kalau orang yang nggak paham, wah iya ya, PWLS itu memang harus dibubarkan ya. Tapi tunggu dulu, ini ada penjelasan yang masuk di akal gitu loh. Tapi faktanya, ya, seruan dari segelintir Muhyiddin itu bukan sebuah perjuangan yang tulus gitu loh, yang benar-benar untuk mencari kebenaran, tapi pembenaran untuk kelompok mereka sendiri. Dan itu adalah agenda balas dendam. FPI kan pernah dibubarkan oleh pemerintah karena melanggar hukum, jelas jejak digitalnya. PWLS kan belum lama dibentuk. Dan apakah peristiwa di Pemalang kemarin dan peristiwa yang lain, terus Anda buat framing, Anda buat opini yang terus Anda kembangkan, bahwa PWLS juga seperti kelompok Anda, seperti FPI. Makanya ganti nama. Jangan Front Persaudaraan Islam, ganti nama gitu loh. Front Persaudaraan Balawi, Front Persaudaraan Yuya, Front Persaudaraan Iblis. Aduh. FPI sudah dibubarkan. Nah sekarang mereka mau seret PWLS ikut tenggelam, begitu. Itu kan trik Anda begitu, trik Balawi begitu kan. Ya enggak, sudah kebaca pokoknya ya. Nah, seolah-olah kalau mereka jatuh, semua orang harus ikut jatuh. Kalau mereka dibubarkan, semua ormas yang mereka benci harus ikut bubar. Ini bukan gerakan menjaga warisan Wali Songo.
Ini operasi politik untuk eliminasi lawan dari klan Ba'alawi. Kita semua masih ingat bagaimana FPI melakukan sweeping tanpa izin, bagaimana FPI menyerang tempat ibadah, bagaimana FPI memukul, merusak, mengintimidasi, dan semua itu dilakukan sambil membawa nama Islam. Ada jejak digitalnya. Dan Anda pasti, mudah-mudahan saya lihat vlog saya sebelumnya, bagaimana saya uraikan jejak digital Bahar Smith dan Rizik Syihab. Keluar masuk penjara. Jelas itu. Jadi begini, justru PWLS yang konsisten membawa nilai perjuangan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjaga akidah, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pengkaderan, dakwah, dan kerja sosial. Jadi kalau Muhyiddin bilang PWLS itu harus dibubarkan, ya itu cuman pembalikan fakta. PWLS tidak menodai nama Wali Songo. Yang menodai adalah mereka yang menjadikan agama sebagai alat amarah dan intimidasi. Jadi mari kita buka mata. Ini bukan soal Wali Songo, ini juga bukan soal sejarah damai. Ini soal panggung. Soal siapa yang berhak bicara di atas mimbar. Soal siapa yang bisa mengendalikan opini umat. Dan Muhyiddin, Ba'alawi, FPI sudah menunjukkan fitnah dan manipulasi adalah senjata utamanya. Nah, ini pesan dari teman-teman di PWI. Ini saya wakilkan dari teman-teman perjuangan di PWI. Jangan biarkan warisan Wali Songo dijadikan senjata politik kelompok yang haus kuasa. Dan jangan pernah dibiarkan fitnah seperti ini mengalahkan fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.